Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nifa dengan NIM B1B122053. Saya dari kelompok 2 dengan mata kuliah manajemen proyek. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan mengenai memori saya ketika saya melaksanakan tugas turun lapangan di desa di mana kami meneliti tentang perencanaan pembangunan apa yang ada di desa tersebut. Nah, pada kali ini saya bersama rekan-rekan saya di kelompok 2 itu kami meneliti di Desa Solo. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP, selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen proyek ini. Nah, jadi Desa Solo itu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muaro Jambi di Provinsi Jambi. Perjalanan saya bersama teman-teman saya dari kampus Universitas Jambi menuju Desa Solo itu kurang lebih 1 jam lebih. Nah, kami menempuh perjalanan. Selama perjalanan itu pun kami cukup menyenangkan dan kami banyak melakukan istirahat juga gitu. Karena kan kami sebenarnya kami itu sudah beberapa kali datang ke desa tersebut, dan kebetulan memang salah satu rekan dari kelompok kami itu tinggal di desa tersebut, di Desa Solo tersebut. Nah, jadi Desa Solo ini merupakan desa yang masih cukup asri, kemudian juga lingkungan di situ masih tergolong sangat baik dan sangat menarik. Kami pun melakukan sesi wawancara di desa tersebut bersama dengan sekretaris desanya yang seperti biasa, dikarenakan memang kepala desa dari Desa Solo ini cukup sibuk karena memang lagi ada kesibukan juga, sehingga setiap wawancara kami itu diwakilkan dengan sekretaris desanya, dan kebetulan salah satu dari rekan kami pun kenal dengan bapak tersebut, sehingga akses kami untuk mewawancarai, bertanya tentang keadaan di Desa Solo itu pun tidak sulit dan cukup dipermudah. Nah, jadi Desa Solo ini untuk perencanaan pembangunan dari proyek Desa Solo ini, di mana Desa Solo sendiri akan membangun sebuah tempat wisata di danau, yaitu Danau Solo. Danau di Desa Solo itu di mana mereka akan membangun sebuah tempat rekreasi untuk keluarga dan tempat wisata agar Desa Solo itu mempunyai pemasukan dan juga memiliki manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi untuk perencanaan pembangunannya itu sendiri sudah direncanakan sejak tahun 2019 yang lalu kalau tidak salah oleh perangkat desa dari Desa Solo ini. Hanya saja belum terrealisasikan, sehingga baru bisa direalisasikan pada tahun ini, dan mereka pun untuk tahap dari proyek tersebut itu telah di tahap penyusunan. Sebelumnya Desa Solo ini banyak sekali potensi tempat wisata, salah satunya itu hutan Tembesu, di mana hutan ini sebelumnya sempat terkenal sebagai tempat di mana masyarakat atau anak-anak muda seperti saya dan teman-teman saya itu melakukan camping, hiking, dan juga berkemah di situ. Dan saya bersama teman-teman saya pun pada saat itu juga mengunjungi hutan tersebut, dan memang tempatnya cukup strategis untuk dijadikan sebuah tempat wisata karena memang tempatnya yang tenang, sunyi, dan juga jauh dari jangkauan kota, sehingga untuk beristirahat dan untuk healing itu juga sangat baik. Nah, kemudian kami pun mendatangi lokasi dari pembangunan yang akan direncanakan tersebut, di mana yaitu di danau, dan danau itu pun cukup bagus, menarik, dan ketika kami datang ke situ pun sedang ada ibu-ibu yang naik sampan. Mereka sedang melakukan kegiatan mencuci, kemudian ada bapak-bapak yang sedang memancing, kemudian ada juga beberapa masyarakat yang memiliki hewan ternak yang sedang mereka mandikan di sana. Dan itu lingkungan tersebut cukup membuat saya dan teman-teman saya menarik, dan kami pun merasa nyaman di danau tersebut gitu. Dan untuk dari pemerintah desanya pun sedang mengusahakan agar proyek ini segera terrealisasikan. Ketika kami mengunjungi tempat tersebut, memang sudah dibentuk sebuah tempat, seperti perencanaan mereka akan membangun sebuah embung air, kemudian beberapa spot untuk tempat rekreasi, dan juga mereka akan membangun beberapa tempat untuk pelaksanaan UMKM dari masyarakat sekitar gitu, agar masyarakat sekitar bisa
berdagang atau berjualan di sana untuk meningkatkan perekonomian mereka, sehingga banyak perputaran ekonomi yang terjadi dari proyek mereka tersebut gitu. Nah, ketika kami mendatangi tempat itu, tempatnya sangat strategis, sangat baik. Memang sudah ada pembentukan dari papan-papan pemerintah desanya, dan pemerintah desa sendiri sudah menjelaskan mereka telah di tahap proses untuk merencanakan pembangunan di situ. Mereka sudah melakukan pembersihan lahan, dan memang pada saat itu kondisi danau memang sudah cukup bersih dan cukup terlihat indah daripada sebelumnya, di mana sebelumnya memang danau tersebut masih memiliki banyak semak, kemudian juga masih banyak tanaman-tanaman liar yang tidak terurus. Namun ketika kami ke sana memang sudah di tahap yang sebersih itu dan senyaman itu untuk melakukan kegiatan di sana. Nah, untuk perencanaan pembangunan selanjutnya selain tempat rekreasi, di mana pemerintah desa itu akan membangun sebuah monumen atau pembangunan di tengah-tengah danau, di mana mereka akan membangun sebuah seperti tugu. Tugu itu akan menjadi sebuah ikon dari Muaro Jambi. Maka dari itu pemerintah desa Solo itu akan bekerja sama dengan sektor pemerintahan yang lain seperti kecamatan yang lain, kemudian desa-desa yang lain, agar mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, sehingga proyek pembangunan monumen untuk Muaro Jambi itu bisa terrealisasikan di desa Solo tersebut. Dan banyak sekali manfaat yang didapatkan dari pembangunan ini. Yang pertama yaitu tadi, maka desa akan mendapatkan banyak impact seperti pembangunan, seperti pemasukan dana, kemudian juga perekonomian masyarakat itu bisa di backup dengan mereka berdagang di sana ketika tempat tersebut memang bisa dijadikan tempat wisata. Namun kendala dari proses proyek ini yaitu tadi penganggaran dana, di mana dana itu tidak bisa sekaligus diturunkan, sehingga bertahap, dan proses perencanaan pembangunannya pun cukup memakan waktu. Kemudian sumber daya manusia untuk merancang tempat wisata tersebut juga kurang. Kemudian juga desa Solo ini rawan sekali terjadi banjir karena memang mereka berada di pinggiran sungai meskipun tidak terlalu dekat. Namun ketika terjadi banjir ketika terjadi curah hujan yang cukup tinggi, maka desa Solo itu akan mengalami kebanjiran, sehingga itulah yang menjadi sebuah masalah yang ada di desa tersebut. Sama seperti sebelumnya di hutan Tembesu itu, mereka telah merancang hutan tersebut dengan sangat baik sehingga bisa dijadikan tempat objek wisata dan cukup menjamin, cukup menjual, dan pemasarannya pun cukup baik. Namun itu tadi dikarenakan terjadinya bencana banjir yang tidak terduga, sehingga sedikit demi sedikit pun tempat ini menjadi sepi dan masyarakat pun menjadi sedikit kehilangan pemasukan mereka dari hutan Tembesu itu. Nah, maka dari itu pemerintah desa sedang mengupayakan sebaik mungkin, di mana mereka akan membangun embung air itu sebagai penyaringan dari agar ketika terjadi curah hujan yang tinggi, maka desa itu tidak terjadi banjir dan tidak mengganggu tempat wisata dari danau ini gitu. Dan pemerintah desa sekarang sedang berupaya sebaik mungkin, berupaya semaksimal mungkin agar segera terlaksanakan proses pembangunannya, dan memang benar-benar ini yang ditunggu dari masyarakat. Mereka pun mendapat dukungan penuh dari masyarakat karena memang masyarakat merasa pembangunan ini memiliki banyak manfaat sekali untuk mereka. Selain mereka mempunyai tempat rekreasi tersendiri di desa mereka, mereka juga bisa mendapatkan pemasukan dari desa mereka tersebut gitu. Dan untuk kekurangan yang lain mungkin di desa Solo itu ya infrastruktur akses untuk masuk ke desa tersebut, seperti jalan di desa Solo itu sebenarnya sudah cukup baik ya menuju ke kantor desa. Hanya saja ketika menuju ke tempat objek pembangunan ini jalannya itu cukup
tidak baik, tidak bagus sekali, tidak stabil dikarenakan memang kondisi jalan yang masih tanah merah, kemudian bebatuan, dan akses penerangan pun sangat berkurang. Sehingga kalau memang memang proyek ini terrealisasikan, maka hal yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah desa itu adalah dengan memperbaiki akses menuju tempat pembangunan tersebut. Baiklah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya pribadi berharap dan mendoakan agar proyek pembangunan di Desa Solo ini bisa segera terrealisasikan, karena saya sendiri melihat langsung kondisinya dan itu cukup menarik. Sehingga saya bersama teman-teman saya sangat mengharapkan agar tempat wisata ini segera dibangun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.